Di video kali ini, gue pengen bahas 7 kebohongan uang yang bikin lu miskin. Karena uang itu adalah mindset. Jadi, apapun yang ada di pikiran lu, itu yang bikin uang lu berapa. Dan ini gue akan bahas virus-virus yang bisa disebarkan oleh orang-orang miskin. Kebohongan pertama yang disebarkan oleh orang miskin adalah uang itu jahat dan orang kaya itu egois. Ini adalah ajaran sesat. Ya, karena uang itu adalah netral. Ini banyak banget virus disebarkan oleh orang-orang miskin, keluarga orang miskin, orang tua orang miskin, dan teman-teman orang miskin. Mereka bilang bahwa uang itu jahat. Lihat yang punya rumah bagus itu pasti adalah orang jahat. Dia pasti penjahat, dia pasti melakukan sesuatu tindak kriminal untuk mendapatkan uangnya. Lihatlah artis itu, dia bisa kaya ya, dia 30 tahun ngartis, dia pasti cuci uang. Uang itu netral. Uang adalah kaca pembesar. Apakah kalian gak pernah melihat ketika truk jatuh ya, bawa makanan, bawa telur, bawa apapun itu, ujung-ujungnya apa? Dijarah oleh orang miskin. Apakah ada orang yang punya uang banyak lalu jadi jahat? Ada. Ada yang punya uang banyak lalu jadi berbagi seperti Warren Buffett dan membagikan 99,9% kekayaannya? Banyak juga. Orang yang bikin IKEA juga membagikan uangnya. Uang itu seperti api, bisa dipakai untuk memasak makanan dan bisa dipakai juga untuk membakar rumah. Jadi uang itu netral, jangan berpikir bahwa uang itu jahat. Satu-satunya yang ngasilin uang itu adalah hal jahat, cuci uang, korupsi, dan lain-lain. Itu adalah virus yang disebarkan oleh orang miskin. Semua itu selalu tergantung ke siapa yang memegangnya. Karena gue percaya kalau kalian pengen uang datang ke hidup kalian harus paham ya cara kerja uang dan kebenarannya tentang uang. Jadi jangan punya mindset bahwa uang itu adalah jahat dan orang kaya itu semuanya egois. Jawabannya enggak. Orang miskin juga banyak yang egois, banyak yang suka jarah orang lain. Malah kebanyakan kriminalitas di dunia ini dilakukan oleh orang miskin, bukan orang kaya. Yang kedua, kebohongan yang banyak gue dengar adalah kerja keras sama dengan kekayaan. Banyak sekali orang yang gue tahu kerja sangat keras tapi nggak pernah kaya-kaya. Kerja keras itu adalah sesuatu hal yang mulia dan itu adalah awal dari kekayaan. Ya gue bilangnya awal dari kekayaan, tapi bukan sama dengan. Bukan lo kerja keras pasti lo menjadi kaya, itu tidak. Dunia ini tidak bekerja dengan adil. Ada orang yang bekerja keras seumur hidupnya dari pagi sampai malam dan dia juga tidak kaya. Apalagi orang yang tidak bekerja keras sudah pasti tidak kaya. Yang bikin kaya itu bukan kerja keras, tapi kerja benar, ya, kerja dengan hikmat di ladang yang tepat, di waktu yang tepat juga. Kadang dunia ini tuh bukan seberapa keras lo mendayung, tapi lo mendayung dengan kapal apa. Ada beberapa industri di dunia ini, di bawah matahari ini, yang bikin lebih banyak orang kaya dibanding industri yang lain. Itu adalah fakta yang terjadi. Kalian semua yang di sini itu harus belajar melihat peluang yang biasanya orang lain nggak bisa lihat. Apakah lu bisa jadi orang kaya dengan jualan nasi goreng bekerja keras dari pagi sampai malam? Jawabannya bisa. Mungkin lu nabung untuk bikin gerobak kedua, gerobak ke-10, gerobak ke-20. Lalu bikin cabang rumah makan pertama, lalu rumah makan ke-20. Bisa nggak bikin ratusan juta per bulan? Bisa. Tapi apakah itu kaya raya? Tidak. Kerja keras bisa. Ya, bawa lu sampai kaya, tapi untuk kaya raya tidak bisa. Dibutuhkan industri dan pilihan industri yang tepat. Apakah bisa kaya dengan lu membuat suatu software yang membantu customer service semua perusahaan di dunia dengan artificial intelligence, supaya mereka bisa pangkas nih 100 customer service-nya, diganti AI yang buatan lu, AI agent yang buatan lu, lalu bisa balas semua CS-nya. Contohnya perusahaan seperti Traveloka, CS-nya itu semua pakai perusahaan punya lu. Contohnya seperti perusahaan yang gue punya, semua CS-nya itu pakai software lu. Itu jauh akan lu lebih kaya dibanding lu jual nasi goreng sampai 20 cabang atau 30 cabang. Jadi jawabannya adalah pilihan industrinya. Ada industri seperti finance and investment yang bikin orang tuh banyak sekali yang kaya. Karena investasi itu adalah ujungnya. Banyak yang nanya kenapa gue adalah seorang investor. Awalnya memang gue pedagang dulu ya. Level 1 pedagang, level 2 itu pengusaha, level ketiga baru investor. Semua pengusaha paling kaya di dunia itu ujung-ujungnya jadi investor. Ya, semua orang seperti Bill Gates ujung-ujungnya bikin Cascade Investments. Orang-orang seperti Jeff Bezos ujung-ujungnya bikin Bezos Expeditions. Semua yang usahanya besar sekali, Amancio Ortega, Sergey Brin, semuanya punya yang namanya family office mereka sendiri, even Michael Dell. Jadi kalau orang udah jadi pengusaha level paling tinggi, mereka jadi seorang investor. Mereka bikin family office, mereka harus manage hartanya yang banyak sekali ini. Jadi jawabannya kerja keras itu tidak sama dengan kaya, tapi kerja tepat di waktu yang tepat, di industri yang tepat, itu yang bisa bikin kaya. Yang ketiga, yang penting bisa nabung, nanti juga kaya. Menabung itu akan bikin lu jadi kehidupan yang stabil, bukan menjadi kaya. Gue kenal banyak temen yang quote on quote kita bilang cukup ya hidupnya, tapi hatinya justru penuh kecemasan. Yang dia lakukan hanya nabung, menabung, dan menabung. Tapi dia tidak pernah punya bantalan di hidupnya, bantalan investasi.
Cukup itu dibangun di atas ketakutan, bukan kebebasan. Jadi orang yang cuma nabung tuh akan dapatnya cuma ketakutan, bukan kebebasan. Orang yang berinvestasi itu akan mendapatkan kebebasan. Dia, ya, gue bilang di sini, siapa mereka yang bisa membuat uang di saat mereka tidur, itu akan mendapatkan yang namanya kebebasan. Tapi menabung tuh cuma akan sampai cukup. Lu mau pengusaha, lu punya restoran besar, lu cuma menabung, itu kan cuma ujungnya cukup. Karena restoran yang lu punya, lu nggak tahu dalam 5 sampai 10 tahun lagi akan bangkrut atau tidak. Sedangkan seorang investor yang bijak, dia akan pakai uangnya untuk digandakan di saat dia masih tidur. Kaya itu bukan sekedar hanya